Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei. Hari ini Intermezzo bakal ngomongin salah satu selebgram yang kemarin ditemukan meninggal dunia. Sebenarnya bukan ditemukan sih, karena kalau ditemukan kan kayaknya terkesannya tidak sengaja gitu. Sedangkan kalau Ari Pratama ini, jadi namanya Ari Pratama, dia memang sempat minta pertolongan ke banyak orang sebelum dia benar-benar dinyatakan meninggal. Jadi emang banyak orang yang tahu dan menjadi saksi kalau dia itu dalam kondisi kritis sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, kalian yang penasaran seperti apa sih kronologi dan juga fakta-fakta dari Ari Pratama ini, langsung aja cek videonya. Nah, buat kalian yang sebenarnya masih nggak tahu dan penasaran siapa sih Ari Pratama ini gitu kan, karena mungkin belum banyak yang tahu. Tapi sih aku yakin sebenarnya kita semua udah pernah lihat dia, karena dia ini sempat viral. Jadi dia ini salah satu YouTuber dan juga selebgram yang dimana dia pernah viral karena hal-hal nyeleneh yang pernah dia lakuin. Senyeleneh apa sih sebenarnya? Jadi dia pernah upload video ini, dimana dia bikin viral karena dia pernah minum air got, dan dia upload dengan judul review minum air got. Itu kayak yang langsung oh my god gitu kan. Kalian bisa nonton videonya, bisa juga cari di YouTube. Terus yang satu lagi yang ini, dimana dia mukbang sama temennya, mukbang mie goreng gitu, mie instan, yang dimana dia makannya di depan tempat pembuangan akhir atau tempat sampah yang massive gitu, tempat sampah gede banget begitulah, dan itu baunya kayaknya kan menyengat banget kalau tempat kayak gitu. Jadi di video itu dia mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang bener-bener bikin orang gila, keren, lo mampu bertahan. Dan terus semua orang kayak kaget, terkejut, terus merasa shock karena tiba-tiba kemarin dia dikabarkan meninggal dunia dengan cara ditikam sama pacarnya. Ada yang bilang pacarnya, ada yang bilang dia mantannya, ada yang bilang dia gebetannya. Nggak tahu mana yang benar, kalian yang tahu coba komen di bawah. Apa aja sih fakta-fakta dari kematiannya Ari Pratama ini? Langsung aja kita cek, ini dia fakta-faktanya. Jadi beritanya ini dilansir dari detik.com. Nah, fakta pertama adalah pembunuhan terhadap Ari Pratama sudah direncanakan AA sejak lama. AA ini adalah inisial perempuan itu yang menikam si Ari Pratama. Dan kata polisinya gini, sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan. Kayaknya dia nggak niat cuman menganiaya deh, karena kan dia menikam ya, Ari Pratama ini ditikam otomatis pakai senjata tajam. Kalau pakai senjata tajam itu ya mungkin emang dia berniat buat membunuh gitu kan. Kalau menganiaya mah pakai tangan aja bisa nggak sih, nggak usah pakai pisau. Ya kita nggak tahu. Oke, next. Fakta kedua adalah rencana AA membunuh Ari Pratama kerap gagal. Oh, jadi dia tidak hanya sekali ini berusaha buat ngebunuh si Ari Pratama. Nah, katanya rencana AA menghabisi nyawa selebgram Makassar. Oh, jadi Ari Pratama ini dari Makassar. Aku kira dari Bandung atau mana, karena kayak beberapa kali kayak suasananya kayak Bandung banget. Terus katanya si Ari ini kerap menghindar saat diajak bertemu, terus akhirnya bisa ketemu pada Rabu malam kemarin, tanggal 4 Maret. Terus dia emang dibunuh malam itu, dan dia sudah menyiapkan pisau untuk melancarkan rencananya. Nah, ini kayak emang dia nggak mau cuman menganiaya gitu gak sih? Emang bener-bener dia udah menyiapkan pisau bahkan buat menganiaya, buat menikam si Ari Pratama ini. Fakta selanjutnya katanya Ari Pratama ini ditikam secara bertubi-tubi oleh AA dan di bagian dada. Makanya kata polisi setelah dilakukan visum, tusukan ini benar-benar bersifat mematikan karena ada puluhan tusukan yang jatuh khususnya di bagian dadanya. Gila sih, ini kayak puluhan kali. Bagian dada tuh mungkin ya bagian yang vital kali ya, makanya dia sempat kehabisan darah sampai meninggal dunia gitu. Gimana nih, jantung di dada gitu kan, terus tulang rusuk tuh kalau kepukul aja tuh sakit banget, apalagi kena tusuk. Oke, next. Fakta selanjutnya adalah Ari Pratama ini ditikam berkali-kali dalam kondisi tidak menggunakan pakaian. Wow. Jadi katanya emang dia ini ditikam, ditusuk pas lagi tertidur lelap. Jadi dia nunggu sampai si Ari ini bener-bener tidur gitu kan, pulas, habis itu dia ditusuk. Tapi katanya si Ari ini sempat tersadar, jadi dia bangun dan berusaha buat melawan gitu. Cuman mungkin
karena dia bangun tidur fisiknya masih lemah gitu ya, orang kan kalau bangun tidur masih ya belum kumpul nyawanya gitu kan, akhirnya dia kayak nggak bisa melawan dan dia sempat berdiri tapi dia ditusuk lagi gitu kan, jadi dia ditusuk dalam kondisi berdiri. Dan dari pantauan CCTV hotel itu, jadi emang kejadian ini di sebuah wisma, di sebuah hotel gitu, karena kan katanya tadi susah ketemu, akhirnya bisa ketemu. Pas ketemu itu mereka berdua ini pergi ke suatu hotel atau wisma itu. Nah dari pantauan CCTV di lantai 2, si Ari Pratamanya ini sempat keluar dari kamarnya, sempat buat meminta pertolongan, tapi akhirnya dia meregang nyawa karena udah kehabisan banyak banget darah. Dan dia katanya sempat ke bagian resepsionis gitu di lantai 1, jadi dia di lantai 2 terus ke lantai 1. Kayak aku kalau jadi orang yang jadi saksi pas hari itu mungkin kayak bakal nggak bisa tidur sih, pasti itu serem banget dan itu bakal jadi hal yang nggak bisa aku lupain seumur hidupku. Oh my god, ini bener-bener serem, sedih, pasti kayak tragis banget gitu, banyak orang yang lihat soalnya. Oke, selanjutnya adalah motif pembunuhan yang terjadi dengan Ari Pratama. Jadi berdasarkan pemeriksaan polisi, motif AA menikam dan sampai akhirnya Ari Pratama ini terbunuh adalah karena dicuekin pas ketemu. Serem banget sih. Cewek tuh emang kalau udah dicuekin tuh kesel banget, cuman nggak gini juga sih. Ya sih, ini pelajarannya buat kalian wahai para lelaki di sana, jangan cuekin perempuan. Fakta selanjutnya adalah ternyata AA dan juga Ari Pratama ini pernah pacaran selama 7 bulan dan mereka berawal kenalan dari sosial media. Jadi emang mereka berdua ini pernah pacaran selama 7 bulan dan si AA ini ngakunya susah ngehubungin dan susah nemuin si Ari selama 1 bulan terakhir ini, sampai akhirnya dia bisa ngajak ketemu. Sebenarnya berarti udah pernah ketemu belum ya? Oh, mungkin udah pernah kali ya, karena kan dalam sebulan terakhir, selama sebulan terakhir berarti mungkin beberapa kali udah pernah ketemu, sampai akhirnya di ghosting mungkin atau nggak bisa dihubungin dan sebagainya. Fakta terakhir adalah polisi sempat melakukan tes kejiwaan terhadap AA yang menikam Ari ini. Jadi emang AA ini adalah seorang mahasiswa, tapi entah kenapa ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, kata polisi ini si AA ini sulit untuk mencerna. Jadi kayak dia banyak bingungnya, banyak ragu untuk menjawab dan banyak diam. Bahkan dia kayak kalau ditanya tuh nggak langsung jawab, tapi dia diam dulu mikir sama apa yang ditanyain polisi. Nah dari situ makanya polisi melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya si AA ini. Oke, jadi udah selesai itu tadi fakta-fakta dari kematian Ari Pratama yang kemarin ditikam oleh perempuan gitu kan. Kayak, tapi aku mikir kayak sering banget gak sih kejadian-kejadian kayak gini yang bermula karena kenalan dari media sosial gitu kan. Nggak cuman kali ini aja mungkin, tapi sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalkan kamu atau kalian punya pasangan, punya couple yang berawal dari media sosial. Cuman kayak lebih baik kalian mencari latar belakangnya dia dulu, dia dari keluarga seperti apa, pekerjaannya apa, dia orang yang kayak gimana gitu kan. Bisa dilihat dari gayanya posting di sosial media atau komentar di sosial media, kayak gitu bisa dilihat dari situ semua. Karena kan namanya di sosial media itu orangnya random kan, kita nggak pernah tahu gitu, apalagi kalau kita belum ketemu. Atau juga bisa pastiin kalian dengan cara bertemu dia terlebih dahulu gitu kan. Jangan sampai kita ketemu kayak orang-orang yang salah satunya seperti ini, kita nggak tahu apakah dia memiliki kejiwaan yang stabil atau tidak gitu kan. Siapa tahu dia memiliki gangguan anxiety gitu kan, karena dia ngerasa ditinggalin, jadi dia ngerasa khawatir kalau dia akan kehilangan seseorang sampai akhirnya dia membunuh gitu kan. Ini kayak benar-benar definisi lagunya The Massive gak sih? Cinta ini membunuhku. Tapi kalau harusnya dia kalau cinta, kalau dia sayang nggak sampai setega ini sih, ini benar-benar. Oke guys, segitu aja fakta-fakta tentang Ari Pratama hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Have a nice day and bye.